Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Yohanes 7 ayat yang ke-38, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Saudaraku yang terkasih, salah satu sifat dari kuasa Roh Kudus adalah mengalir seperti aliran air. Dalam Yehezkiel 47 ayat 1 hingga ayat yang ke-12, Roh Kudus digambarkan sebagai aliran sungai Tuhan. Pada waktu itu, air yang keluar dari bait suci tingginya masih sebatas pergelangan kaki. Tapi pada waktu tertentu, aliran sungai itu akan semakin naik sampai ke lutut, lalu sepinggang, dan akhirnya aliran itu semakin tinggi menjadi sungai, sehingga seseorang dapat berenang, bahkan dapat hanyut dan tenggelam di dalamnya. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Yehezkiel 47 ayat yang ke-5. Begitulah keberadaan orang percaya saudara yang hidupnya mau dipimpin oleh Roh Kudus, yaitu mengikuti pimpinan Roh Kudus. Tidak mudah memang bagi kita untuk hidup mengalir bersama Roh Kudus, karena kita memiliki kecenderungan untuk memberontak. Kita memiliki kecenderungan untuk menuruti keinginan daging kita. Sebab roh memang penurut tetapi daging lemah. Matius 26 ayat 41. Roh Kudus adalah memang penurut, tetapi daging kita adalah pemberontak. Selama daging kita terus dominan, atau selama kita masih hidup menuruti keinginan daging kita, sehingga manusia roh kita menjadi lemah, itu tandanya bahwa aliran Roh Kudus yang ada di dalam kita hanya sampai pada pergelangan kaki saja. Karena itu, kita harus meningkatkan intensitas hubungan kita semakin intim dengan Tuhan melalui doa, melalui merenungkan firman Tuhan, sehingga kita makin bertumbuh menuju kepada kedewasaan rohani, saat dimana manusia roh kita akan lebih muncul daripada manusia jasmani. Saudaraku, pada saat itulah kita akan hanyut dan tenggelam di dalam sungainya Tuhan. Langkah kaki kita pun akan mengikuti kemana Roh Kudus menuntun kita, kemana Roh Kudus membawa kita. Saudara, Abraham adalah salah satu contoh tokoh dalam Alkitab yang hidupnya mengalir bersama Roh Tuhan. Buktinya, ketika dipanggil Tuhan untuk keluar dari negerinya ke sebuah tempat di mana ia tidak tahu secara pasti, dia tetap taat mengikuti tuntunan Tuhan. Bukan hanya itu, di setiap kota yang dia singgah, dia tidak pernah lupa untuk mendirikan mezbah persembahan bagi Tuhan, dan Tuhan berkenan atas persembahannya. Apa artinya? Dia tahu dia harus bersyukur kepada Tuhan yang selalu memimpinnya, yang selalu membawa, menuntun dia ke jalan yang benar. Karena itu ingatlah, mengalir bersama Roh Kudus berarti kita mau hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, berjalan bersama dengan Tuhan, dan taat kepada kehendak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Allah yang Engkau nyatakan kepada kami saat ini. Terima kasih untuk teguran Tuhan. Terima kasih untuk peringatan dari Tuhan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Biar hidup persekutuan dengan Tuhan seperti saat ini menolong kami untuk membawa kami menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan, umat Tuhan, anak-anak Tuhan yang hidup dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus. Kami mau Tuhan hidup berkenan kepada Tuhan, hidup diberkati oleh Tuhan, hidup jadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Tapi kami menyadari bahwa pemberontakan kami, yaitu hidup menurut keinginan daging kamilah, yang menjadi penghalang kami menikmati anugerah Tuhan. Hari ini ampuni kami, dan biarlah kami mengambil komitmen untuk memberi diri dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena kami tahu mengalir bersama Roh Kudus artinya kami hidup dipimpin oleh Roh Kudus, berjalan bersama dengan Tuhan, taat melakukan kehendak Tuhan yang akan membawa kami bertumbuh kepada kedewasaan rohani, dan hidup kami diberkati, hidup kami jadi berkat, hidup kami berkenan kepada Tuhan.
Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk firman Allah yang kami dapat renungkan hari ini. Materaikanlah dan biar firman ini bertumbuh berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, kami telah berdoa mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up.